Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian isikan presensi kehadiran kalian ya. Materi pembelajaran kita yang pertama yaitu organ pernapasan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Untuk bisa bernapas, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen dari lingkungan sekitarnya. Bernapas adalah menghirup oksigen dari udara di lingkungan sekitar, serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Dalam proses pernapasan, ada sistem pernapasan yang bisa bekerja karena kerjasama organ-organ di tubuh. Berikut gambar organ pernapasan pada manusia. Bisa kalian lihat bagian-bagiannya di gambar ini ya. Organ pernapasan pada manusia yang pertama ada hidung atau nasal. Hidung merupakan saluran udara utama yang dilapisi selaput lendir. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Kemudian ada rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian ada juga konka atau lekukan tulang yang terdiri dari banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian organ yang kedua ada faring atau tekak. Faring adalah daerah terjadi persilangan antara jalur untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Faring memiliki panjang kurang lebih 5 inci dan memanjang dari dasar tenggorokan sampai esofagus. Fungsi faring yaitu 1. Menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk, 2. Sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Organ yang selanjutnya yaitu laring atau kotak suara. Laring adalah saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Fungsi laring yaitu 1. Menghasilkan suara, 2. Tempat keluar masuknya udara. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. Pada laring terdapat tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Organ yang selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring. Ciri-ciri trakea yaitu 1. Panjangnya antara 9 sampai 11 cm. 2. Dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin tulang rawan. 3. Berbentuk seperti huruf C. Tulang rawan pada trakea berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Silia-silia pada trakea berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Organ yang selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea. Bronkus memiliki struktur yang sama dengan trakea. Fungsi utama bronkus yaitu menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus sebelah kanan lebih pendek dan lebih besar dari bronkus sebelah kiri. Cabang-cabang bronkus disebut bronkiolus. Organ yang selanjutnya yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara. Paru-paru terletak di dalam rongga toraks atau dada sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Paru-paru terdiri dari dua bagian yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter dan paru-paru kiri atau pulmo sinister. Kalian sudah belajar mengenai organ pernapasan pada manusia. Bukalah LKS tema 2 halaman 14. Kemudian kalian kerjakan, ayo berlatih 2 di buku tulis tematik. Tuliskan soal dan jawaban kalian di buku. Nah, untuk soalnya yang 5 soal ini ya. Kalian tulis dulu soalnya, kemudian kalian jawab. Materi kita selanjutnya yaitu mengklasifikasi informasi dari teks.
Mengklasifikasi teks bacaan merupakan kegiatan membaca yang berusaha memahami isi teks bacaan secara menyeluruh. Hal-hal yang berhubungan dengan mengklasifikasi teks bacaan yaitu 1. Mengerjakan soal-soal atau pertanyaan sesuai isi bacaan. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh penerapan ide atau isi bacaan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menentukan kalimat utama setiap paragraf. Dan yang keempat, menentukan ide pokok setiap paragraf. Dalam mengklasifikasikan informasi dari teks bacaan, nah kalian juga perlu untuk membuat daftar pertanyaan. Untuk membuat daftar pertanyaan, kalian memerlukan kata tanya. Nah, untuk kata tanya itu ada yang pertama, apa, digunakan untuk menanyakan barang atau sesuatu. Dan yang kedua, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan, untuk menanyakan waktu. 4. Siapa, untuk menanyakan orang yang dituju. 5. Mengapa, untuk menanyakan sebab. 6. Bagaimana, untuk menanyakan cara atau keadaan sesuatu. Kata tanya di atas dapat dihafalkan dengan singkatan adik Simba. A untuk apa, di mana, K kapan, si siapa, M-nya untuk mengapa, B-nya untuk bagaimana. Sekarang untuk tugas kalian di rumah, bacalah teks bacaan yang berjudul Kinerja Organ atau Sistem Pernapasan Manusia di buku LKS Tema 2 halaman 15. Buatlah daftar pertanyaan yang memuat kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca. Tuliskan daftar pertanyaan kalian di buku tugas tematik. Bisa membuatnya, daftar pertanyaannya seperti ini, dibuat tabel seperti ini ya. Materi kita selanjutnya yaitu tangga nada. Musik merupakan nada atau suara yang disajikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan irama, lagu, dan bunyi-bunyian. Salah satu unsur musik adalah tangga nada. Hari ini kita akan belajar mengenai tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 7 not atau nada yang berbeda dalam satu oktav. Tangga nada diatonis terdiri dari 1. Tangga nada diatonis mayor, 2. Tangga nada diatonis minor. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar yang tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. 1. Bernuansa ceria, bersemangat, dan menyenangkan. 2. Intervalnya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nada dasar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Pertama, lagu daerah yang bertangga nada diatonis mayor, contohnya ada Anak Kami Saya, Ampar-ampar Pisang, Yamko Rame Yamko, Kampung Nan Jauh di Mato, dan Burung Kakak Tua. Untuk lagu nasionalnya yang menggunakan tangga nada diatonis mayor itu ada 1. Indonesia Raya, 2. Hari Merdeka, 3. Dari Sabang sampai Merauke, 4. Berkibarlah benderaku, 5. Maju Tak Gentar, 6. Bangun Pemudi Pemuda. Kemudian untuk lagu anak-anak yang menggunakan tangga nada diatonis mayor, contohnya 1. Balonku, 2. Bintang Kecil, 3. Paman Datang. Untuk penilaian keterampilan kalian di pembelajaran hari ini, buatlah video menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor yang berjudul Hari Merdeka. Terima kasih. Untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.